Kemelut yang membelit rumah tangga Nia Daniati justru semakin santer setelah Farhad Abbas pulang ke rumah. Benarkah suasana semakin tak harmonis? Benarkah pula Farhad bahkan berani menantang Nia untuk bercerai? Seolah tak peduli rumah tangga yang dijalani selama 11 tahun itu kandas. Lalu bagaimana perasaan Oi putri sulung Nia setelah mendengar kabar tak enak sepulang bulan madu? Ya biasalah, kalau namanya orang yang bolos kan takut gitu kan, nyelip-nyelip pulangnya. Ya kan nggak ada komunikasi, masa nanya kan? Ya, Nia cuek-cuek aja. Saya juga cuek-cuek aja gitu. Kan cuek itu kan ada batas waktunya juga. Rumah tangga Farhad Abbas dan penyanyi era tahun 80-an Nia Daniati sepertinya sedang dilanda turbulensi yang genting. Ya, 11 tahun membina rumah tangga, kini badai seolah kembali datang. Dan pasca Farhad pulang ke rumah Jumat kemarin setelah berhari-hari meninggalkan rumah, hubungan mereka bukan malah membaik, malah semakin tak menentu. Ditemui semalam, Farhad juga telah menyiapkan diri jika akhirnya terjadi sesuatu yang buruk, bahkan yang terburuk perceraian. Tak ada rasa takut sama sekali, meski rumah tangganya diambang keruntuhan. Alih-alih mendinginkan suasana, Farhad malah berstatement balik mengancam. Saya kan lawyer, jadi saya pikir sudah diprediksi-prediksi, yang terpahit pun kita udah siap hadapi. Kita tunggu aja, dia jual saya beli. Saya rasa pilihan yang dipilih Nia, ya itu pasti yang terbaik. Saya nggak bicara seperti itu, kita lihat waktu yang menentukan. Saya minta doanya aja dari semua, kedepannya seperti apa dan bagaimana, yang terbaiklah doanya. Gitu. Gak mau memikirkan yang tidak penting saya pikirkan. Saya dikasih Allah titipan anak, nah itu yang harus saya pikirkan betul. Saya jaga, ya insya Allah semuanya sesuai dengan keinginan saya berharapnya seperti itu. Pernikahan panjang yang kemudian diterpa guncangan hebat tak membuat Farhad ikut goyah. Dengan menentang resepsi putri sulung Nia, kemudian sengaja tidak datang pada pernikahannya, Farhad sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada rumah tangganya. Komunikasi masih mampet, namun demikian Farhad mengaku santai-santai saja menghadapi segalanya. Ia sudah tahu istrinya akan marah besar, terutama karena ia tidak datang ke resepsi anak tirinya. Benarkah walau sudah satu rumah kembali, namun Farhad dan Nia tak saling bertemu atau menyapa? Enggak, biasa aja, pulang aja. Jangan mandi di rumah, bisa mandi di hotel, mandi di apartemen, mandi di villa kan, biasa. Terusnya kait kenapa kalau Farhad nggak pulang tuh biasa. Nah yang nggak biasa tuh Farhad nggak bawa istri kan, betul kan? Ya kita lihat aja santai-santai. Ya masih masam-masam aja. Ya biasa lah. Mau kita nggak datang ke kawinan nggak ngamuk lah istri kita. Ya ngucapin selamat ya udah nikahin anak. Kirain konser tunggal, tampil tunggal. Saya bilang saya sebagai manusia saya punya kesabaran, keterbatasan dan segala sesuatu yang sudah digariskan tiap-tiap orang pasti ya seperti itu. Allah itu tidak tidur. Segala sesuatu ada jalannya, ada waktunya, ada masanya, ada waktunya mungkin ya. Jadi saya pikir sih ya segala sesuatu semua Allah itu kita menanam benihnya baik akan keluar baik. Sejak saya tahu ya begitulah, kadang baik, kadang ini, tapi saya lihat keluarga ini ya kadang up and down, tapi tetap bertahan. Justru itu yang saya harapkan, mereka akan terus bertahan. Jadi Mbak Nia juga begitu, Mbak Farhad juga begitu, tapi saya harapkan sebagai teman ataupun sahabat, mereka itu bisa meninggalkan ego masing-masing. Oleh karena itu tekan emosi masing-masing lah, diredam, jangan emosi. Dan perang dingin antara Farhad Abbas dan Nia Daniati yang mengancam rumah tangganya, kesedihan menusuk di hati Oi yang baru pulang bulan madu di Bali. Kebahagiaan pasca menikah justru harus dihadang duka melihat rumah tangga orang tuanya terguncang. Inilah kenyataan pahit yang seolah menjadi kado pernikahannya dengan Letnan Satu Ardi.
diceritain ya, alhamdulillah sempat habis pernikahan itu kita berapa hari kemudian langsung bulan madu karena kebetulan Ardi ada cuti. Tapi ya habis bulan madu ini Senin udah harus mulai beraktivitas seperti biasa. Oi nggak bisa komentar karena ya kalau ditanya sedih gimana, dah Oi nggak tahu apa-apa. Paling Oi nggak tahu apa-apa, ya udah itu aja. Jadi kalau ditanya nanti sedihnya kenapa gitu kan, paling nanti senangnya kenapa. Jadi Oi karena ini kan Oi juga hari ini Oi baru pulang, jadi bingung juga kalau ditanya kayak gitu. Belum ketemu ini juga sama mama, kan baru banget pulang kan. Tadi lihat dukungan Oi untuk mama yang jelas. Kalau Oi emang sebelum Oi pindah ini Oi udah selalu bilang, mama nanti Oi kan bakal jauh nih, tapi bagaimana juga Oi bakal selalu ada nih buat mama. Kalau misalkan kangen atau bagaimana tinggal telepon aja, ibaratnya jauh di mata dekat di hati lah. Ya namanya seorang anak pasti harapannya yang terbaik buat orang tuanya, pasti kayak gitu. Farhad Abbas sepertinya memang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang akan menimpa rumah tangganya dengan Nia Daniati. Ia bahkan tidak takut bercerai meski pernikahannya dengan Nia sudah dijalani 11 tahun. Dan di tengah prahara rumah tangganya, Farhad justru terlihat semakin sering bersama Regina. Lalu ada apa dengan Farhad? Mengapa meski telah membantah ada hubungan spesial, mereka justru terlihat semakin dekat? Barangkali Farhad memang tidak takut bercerai dengan Nia Daniati yang dinikahinya 11 tahun lalu. Kini pun di tengah kemelut rumah tangganya, Farhad semakin terlihat dekat dengan Regina. Lantas ada apa sesungguhnya dengan Farhad? Mengapa meski telah membantah ada hubungan spesial, mereka justru terlihat dekat? Lalu bagaimana dengan Nia? Akankah ia tetap diam dan mengalah seperti selama ini?